Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali. Dan pagi hari ini saya rindu untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan menjadi orang yang merdeka. Setiap kita pasti sangat perlu untuk menjadi orang yang merdeka. Ketika bangsa Indonesia berusaha untuk merdeka pada tahun 1945, begitu banyak pejuang yang berjuang mati-matian dengan slogan merdeka atau mati. Dan pada tanggal 17 akhirnya bangsa Indonesia bisa memproklamirkan kemerdekaannya dengan perjuangan yang keras. Merdeka artinya bebas, lepas, atau tidak terikat lagi. Dan segala cara dilakukan oleh orang untuk bisa merdeka. Jika demikian, maka merdeka itu sangat penting dalam kehidupan setiap kita yang ada. Kita semua awalnya adalah orang-orang yang terikat. Kita terikat dengan banyak hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak pelanggaran atau dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita perlu merdeka. Bagaimana caranya supaya kita bisa merdeka? Galatia 5 ayat 13a, Galatia 5 ayat 13a berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka." Ternyata kita semua dipanggil untuk merdeka. Kita dipanggil untuk bebas dari hal-hal yang tidak berkenan untuk kita lakukan. Kita dipanggil untuk bebas dari segala dosa yang telah kita perbuat. Siapa yang membuat kita bisa merdeka? Yohanes 8 ayat 36 berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kita bisa merdeka kalau kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dipanggil untuk merdeka. Kita dibebaskan dari belenggu dosa yang kita perbuat. Setelah merdeka, tentunya kita harus bisa mempertahankan kemerdekaan yang kita terima. Kalau ketika bangsa Indonesia setelah merdeka 17 Agustus 1945 tidak mempertahankan kemerdekaan, tentunya bangsa Indonesia akan dijajah lagi oleh bangsa yang lain. Demikian pula dengan kita sebagai anak Tuhan. Kita harus mempertahankan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang setelah mendapatkan kemerdekaan, dia menjadikan dirinya tidak merdeka lagi. Dia menjadikan dirinya terikat oleh banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, "Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah." Kita lanjut dengan Galatia 5 ayat 13b. Galatia 5 ayat 13b berkata, "Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Ada banyak orang yang menganggap ketika dia sudah merdeka, maka dia bebas untuk melakukan apa saja, termasuk melakukan kejahatan. Dia menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidupnya untuk berbuat dosa. Mungkin karena dia tahu, karena Tuhan adalah Allah yang Maha Mengampuni. Sehingga kalau dia berbuat dosa, hari ini berbuat dosa, besok dia minta ampun. Besoknya lagi buat dosa, besoknya lagi tinggal minta ampun. Begitulah hal yang sering dilakukan oleh banyak orang dengan
ketika dia mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah yang mengampuni. Saat kita tahu apa yang kita lakukan adalah dosa, maka itu artinya kita sengaja melakukan hal tersebut. Saat kita tahu bahwa sesuatu yang kita lakukan adalah dosa, maka itu artinya kita sengaja melakukan hal tersebut. Coba kita buka dalam Ibrani 10 ayat 26. Ibrani 10 ayat 26 berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ketika kita membaca dalam Galatia dan Petrus ini mengingatkan saya bahwa saya harus hidup dengan benar. Saya tidak boleh mengambil kesempatan untuk berbuat dosa, walaupun kesempatan itu ada, supaya saya layak di hadapan Tuhan. Ada orang yang tidak punya kesempatan untuk berbuat dosa, dia mencari kesempatan supaya bisa berbuat dosa. Tetapi ada orang yang walaupun kesempatan itu ada, dia tidak mempergunakan kesempatan yang ada untuk berbuat dosa. Dia tidak sengaja untuk melakukan dosa, karena dia tahu dosa tidak diperkenankan oleh Allah. Nah, mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut. Mempertahankan butuh upaya yang terus-menerus. Secara rutin kita harus membina iman kepercayaan kita pada Tuhan. Dan oleh karena itu, setiap kita perlu kebenaran. Karena Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita tahu kebenaran, maka kita harus tinggal dalam kebenaran itu, supaya kemerdekaan itu bisa kita pertahankan. Untuk tetap bisa terus mempertahankan kemerdekaan, tentu ada hal yang harus kita lakukan. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya mencatat ada dua cara untuk kita tetap menjadi orang yang merdeka. Yang pertama adalah berdiri teguh. Berdiri teguh artinya tidak goyah. Tidak mudah terpengaruh dengan keadaan atau situasi yang ada. Kalau orang yang gampang diombang-ambingkan, orang yang mudah terpengaruh dengan situasi adalah orang yang tidak berdiri teguh. Dalam 1 Korintus ditulis di akhir zaman ini, yang terpenting adalah 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan kalau berdiri teguh, tidak goyah, saya menggambarkan dengan pengharapan. Karena dalam Ibrani 16 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah perahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Untuk bisa berdiri teguh, kita butuh pengharapan. Kita tidak akan bisa goyah ketika kita tahu hanya Tuhanlah yang sanggup untuk kita harapkan. Ketika kita bersandar dan berpegang pada Tuhan, Tuhan yang menjadi pengharapan kita, maka kita bisa berdiri teguh. Kita tak akan mudah terpengaruh dengan keadaan atau situasi yang ada di sekitar kita. Yang kedua yang saya catat adalah jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk itu adalah palang kayu yang kalau kita lihat sering banyak di sawah. Ketika
ada penarik, ada binatang yang menarik beban atau menarik membajak sawah, itu dipasang hook. Nah, kata jangan mau, ini adalah kalimat nasihat yang artinya keputusan itu ada di tangan kita. Kita bisa menerima atau menolak. Jangan mau menerima kuk perhambaan. Artinya kita jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Kita jangan mau menerima kuk yang diberikan oleh dunia ini. Kita jangan mau mengenakan kuk perhambaan. Kita bisa menjadi hamba dosa. Kita bisa menjadi hamba uang. Kita bisa menjadi hamba untuk perbuatan-perbuatan daging. Tetapi marilah kita mulai saat ini menjadi orang-orang yang selalu bersandar berharap. Kita bersandar kepada kasih-Nya Tuhan. Supaya kita semakin hari semakin teguh, semakin hari semakin menjadi orang yang berkenan. Sebagai orang yang merdeka, yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, marilah kita tidak menggunakan kemerdekaan yang sudah kita terima ini untuk tetap melakukan kejahatan. Tetapi kita hidup dengan teguh dan menjadi hamba Kristus, supaya kita menjadi orang yang dapat menjadi dampak di tengah-tengah keluarga kita, lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita, dan dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.